Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Huda, mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Nasional dengan NPM 1831340240599, di mana saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Denny Hidayatullah MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pemasaran digital KM01. Ya, terima kasih. Kali ini yang pertama adalah saya akan menjawab pertanyaan tentang sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari dan fungsi dari media sosial. Yang pertama adalah ciri media sosial, yakni memiliki pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, jadi untuk banyak orang. Kemudian disampaikan bebas tanpa melalui get speaker dan disampaikan cenderung cepat dan langsung. Fungsi dari media sosial tersebut adalah media sosial didesain untuk memperluas interaksi antara manusia, di mana interaksi ini terkoneksi melalui jaringan internet maupun website dengan teknologi yang ada saat ini. Media sosial ini berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu intuisi ke banyak yang lainnya. Kemudian media sosial ini mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi supaya dapat diakses dan dinikmati oleh keseluruhan banyak manusia. Soal yang kedua adalah transformasi digital. Apa yang saudara ketahui tentang istilah transformasi digital? Transformasi digital adalah mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Jadi transformasi digital ini adalah perubahan sistem transaksi yang saat ini lebih cenderung ke digitalisasi serta elektronisasi. Selanjutnya adalah sebutkan keuntungan transformasi digital pada bidang bisnis. Saat ini transformasi digital mampu meningkatkan kinerja perusahaan maupun personal individu dalam kualitas efisiensi kerja. Jadi banyak yang bisa didapatkan dan perusahaan mendapatkan cara pandang baru dalam mengelola perusahaan dengan banyaknya informasi dan banyaknya pengetahuan yang tertera, menjadikan perusahaan berlomba-lomba memiliki ataupun menjadikan suatu hal yang terbarukan. Transformasi digital ini juga memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi beberapa produk, beberapa jasa itu tersebar luas dengan adanya transformasi digital saat ini, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dalam mengaplikasikan teknologi digital untuk bisnis, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan. Jadi keuntungannya makin banyak karena teknologi digital yang diterapkan. Dan mengaplikasikan teknologi digital juga bisa memungkinkan bagi bisnis-bisnis kecil untuk bisa berkembang, untuk bisa dikenali oleh mangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya nomor 3 adalah apa manfaat Customer Relationship Management atau CRM untuk bisnis. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan konsumen. Hubungan baik antara perusahaan dan konsumen adalah kunci dari keberhasilan suatu perusahaan, di mana kesuksesan tersebut sangat berkaitan dan saling menguntungkan. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan, di mana semakin banyak dikenal, maka semakin banyak keuntungan yang dapat diberikan oleh perusahaan, yang didapat oleh perusahaan dari pengetahuan yang diterima oleh beberapa konsumen maupun masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah meningkatkan transparansi data. Jadi dengan kita memberikan CRM, maka
transparansi data kita itu bisa diakses oleh khalayak umum untuk dijadikan sebagai service data ya, untuk mengecek kinerja konsumen, kinerja dari kita sebagai acuan dan dapat diakses untuk digunakan sebagai bahan pengembangan dan pemasaran data yang lainnya. Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan ketika satu staf customer service mengalihkan percakapan kepada staf yang lain jauh yang lebih menguasai, jadi lebih efisien. Kemudian mengurangi biaya customer service. Jadi ketika kita sudah menyerahkan CRM kepada beberapa UMKM saat ini, nah, kita bisa dengan secara otomatis mengurangi biaya untuk customer service. Kemudian meningkatkan time to market, kan, dimana kita memiliki hanya beberapa produk tertentu yang sedang kita jual, nah, maka kita dapat meningkatkan tersebut. Dan dengan adanya CRM ini bisa meningkatkan kepuasan konsumen terhadap service yang telah kita berikan, baik berupa jasa maupun produk yang lainnya. Soal nomor 4 adalah walaupun sudah ada di era digital, akan tetapi posisi dan peran customer service tetap dianggap penting. Menurut Anda apa alasannya? Menurut saya, customer service itu dibutuhkan hampir di semua bisnis seperti perbankan, industri, transportasi, jasa, dan lain sebagainya. Menariknya, customer service ini tidak melulu ditempatkan sebagai frontliner. Ada juga customer service ini ditempatkan di balik layar, di mana dia itu sebagai pengaduan konsumen melalui telepon, melalui email, dan melalui media elektronik yang lainnya yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut untuk menerima suatu masukan, suatu komplain, dan lain sebagainya untuk ditindaklanjuti untuk kebaikan bersama. Soal nomor 5 adalah apa yang membedakan antara konten market dengan konten strategi. Yang membedakan konten market dan konten strategi adalah konten market itu cenderung membuat konten tetap yang user friendly, di mana dia itu memberikan informasi atau benefit untuk prospek kita. Jadi konten tersebut itu nantinya akan memberikan masukan buat kita dari konten-konten yang diberikan itu. Nah, sedangkan konten marketing adalah lebih ditunjukkan untuk menjaga strategi yang dijalankan dapat menghasilkan prospek dan meningkatkan pencarian di halaman, misalnya seperti e-book, email marketing, vlog, video marketing, dan lain sebagainya. Itu di konten strategi. Yang selanjutnya adalah jelaskan ciri-ciri konten yang baik dalam pemasaran digital. Konten yang baik itu seperti apa sih? Konten yang baik itu yang pertama, ukuran konten tersebut yakni medium. Jadi kalau ukurannya medium itu dirasa pas karena tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama, sehingga fokus kepada apa yang akan disampaikan dalam konten tersebut. Yang kedua, memiliki topik yang akurat. Jadi keywordnya itu gampang dicari supaya para masyarakat luas bisa mengakses konten tersebut. Nah, kemudian keyword pada konten tersebut yang tadi sudah saya sampaikan harus jelas sehingga mudah kita melakukan pencarian, di mana ketika kita mengetik di mesin pencarian kategori A itu langsung muncul, dan di mana ketika sesuai maka itu sangat bernilai positif bagi kita. Yang kedua adalah konten kita itu berguna dan informatif. Jadi kita memberikan konten-konten itu yang enggak sekedar hanya bercandaan, konten yang hanya cuma istilahnya hal-hal yang tidak menguntungkan atau tidak memiliki nilai tambah atau tidak memiliki manfaat yang bagus. Jadi kita harus bisa membuat konten itu berguna dan inovatif, berguna bagi semuanya, informatif untuk menyampaikan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan.
Yang kelima adalah konten kita dapat dipercaya. Jadi kontennya itu enggak abal-abal, kontennya bagus, dan konten tersebut ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari apa yang kita bikin dari konten tersebut. Yang dapat kita simpulkan yakni para pembaca lah yang nantinya itu akan tahu konten berkualitas yang bermanfaat untuk SEO. Nah, demikian UTS jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.